Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva. Ini beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan sedikit mereview tentang vektor. Jadi nanti kita sekilas aja tentang si pengantar vektor ini. Kita akan review apa itu vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Terus baru kita akan masuk ke definisi dari fungsi yang bernilai vektor, meliputi definisinya, limitnya seperti apa, turunan dan integrasinya seperti apa. Kemudian kita akan bahas gerak sepanjang kurva, kelengkungan dan komponen percepatan, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengulang mereview apa itu vektor, seperti apa vektor itu. Jadi sebenarnya ini udah pernah dibahas ya kalau nggak salah di waktu Visdas ya kan. Nah, jadi kalau misalkan besaran-besaran yang sering kita jumpai kayak massa, volume, panjang itu kan kita sebutnya dengan skalar gitu kan, besaran skalar karena dia cukup diberikan dengan satu bilangan atau satu angka aja kayak gitu. Jadi itu merupakan besaran-besaran skalar. Nah, tapi untuk besaran-besaran yang lainnya nih yang nggak cukup dengan satu kayak misalkan kecepatan, terus gaya, itu kan nggak hanya mempunyai panjang atau besar aja, tapi juga dia mempunyai arah. Nah, besaran ini tuh disebutnya dengan vektor. Jadi kalau kecepatan itu kan kita nggak hanya tahu besarnya kecepatannya aja, tapi kita butuh arahnya kayak gitu. Kecepatan punya arah, arahnya kemana, gaya juga punya arah. Nah, besaran yang seperti ini kita sebutnya dengan besaran vektor kayak gitu. Jadi kalau yang tadi yang cukup dengan menggambarkan satu bilangan aja disebutnya adalah besaran skalar, tapi kalau kita membutuhkan arah kita sebutnya dengan besaran vektor kayak gitu. Nah, secara geometri vektor ini dinyatakan sebagai garis anak panah yang mempunyai titik awal dan titik akhirnya. Jadi kayak gini. Nah, di sini kan misalkan si vektor U ini, dia mempunyai titik awalnya yang di bawah ini, dan mempunyai titik akhirnya. Jadi dia dari bawah ke atas kayak gini. Yang sebelah sini juga sama, kayak gitu. Nah, dua vektor itu dikatakan sama atau setara apabila kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Jadi kalau di sini dua vektor itu dikatakan sama kalau misalkan bilangan skalar kan dikatakan sama kalau nilai bilangnya sama. Nah, tapi kalau dua vektor ini dikatakan sama atau setara kalau misalkan mempunyai panjang vektornya sama dan arahnya juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan panjangnya sama, arahnya berbeda berarti dia dua vektor ini tidak dikatakan tidak sama kayak gitu ya. Nah, kemudian ini adalah penjumlahan dua vektor. Jadi misalkan diberikan dua vektor, terus bagaimana cara menghitung penjumlahannya dari kedua vektor tersebut. Nah, di sini kita mempunyai dua cara yang berbeda. Yang pertama dengan cara segitiga, yang kedua dengan cara jajar genjang. Kalau cara segitiga, misalnya ini. Misal kita punya dua vektor, yaitu vektor V, ini vektor V-nya, dan vektor U, kayak gini. Nah, kalau cara segitiga, kita pindahkan salah satu vektor ini agar dia bertemu di ujungnya, di ujung vektornya. Misalnya kita pindahkan V ini, kita pindahkan ke sini, terus dia ketemu di sini kan. Nah, karena dia ketemu di sini, ya udah si garis hubungnya ini yang belum terhubung. Nah, ini adalah si penjumlahan kedua vektornya kayak gitu. Jadi, vektor U plus vektor V itu yang ininya, kayak gitu. Nah, kalau menggunakan cara jajar genjang, misalnya ini kita mempunyai dua vektor, vektornya yaitu U dan V, ya kan? U dan V yang bawah ini. Nah, terus kita pindahkannya di sini. Kita pindahkannya di sini. Nah, karena dia arahnya tuh tidak berkelanjutan, arahnya berbeda ya kan, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah, makanya ini kita menggunakannya cara jajar genjang. Kita bikin jajar genjang di sini, kita menyesuaikan sejajar dengan vektor V dan vektor U-nya, terus kita tarik diagonalnya di sini. Nah, si diagonalnya ini adalah penjumlahan dua vektor tersebut kayak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat kan sama aja ya, tertinggal kita lihat penempatan si V-nya aja. Kalau misalkan V-nya
dipindahkan ke yang sini, ya udah sebenarnya garisnya sama juga kan yang dihitung, garis U plus V-nya sama-sama yang ini juga, kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah perkalian dengan skalar. Kalau perkalian dengan skalar kan berarti artinya misalkan kita punya vektor U. Vektor U dikalikan dengan skalarnya adalah 2. Berarti 2U ini adalah panjang vektor U dikalikan dengan 2. Berarti 2 kali lipatnya U yang pertama dengan arah yang sama dengan si vektor U. Kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah selisih antar dua vektor. Jadi berarti misalkan U min V gitu kan. Nah, ini artinya sama aja dengan vektor U ditambah dengan min 1 kali V. Jadi artinya gimana? Artinya kita sama aja mencari penjumlahan dari vektor U dengan vektor min V, kayak gitu kan. Nah, kalau min V ini kan berarti tinggal arahnya aja dibalik, kayak gitu. Arah si vektornya kebalik dari si V. Nah, berarti tinggal ngitung dari U plus min V-nya ini pakai cara yang penjumlahan kayak tadi, bisa menggunakan jajar genjang atau menggunakan yang segitiga, kayak gitu. Nah, tadi penjelasan vektor dengan pendekatan geometrik. Nah, sekarang penjelasannya dengan pendekatan aljabar. Nah, untuk dengan pendekatan aljabar itu didefinisikan suatu vektor itu dinyatakan sebagai pasangan berurut. Misalkan di R2 berarti vektor U itu merupakan pasangan berurut U1 dan U2 kayak gitu. Nah, terus definisi perkaliannya itu pun akan menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan perkalian dengan skalar, ini jadinya kayak gini. Misalkan kita punya dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Kita definisikan vektor U-nya ini adalah U1 dan U2, dan vektor V-nya adalah V1 dan V2, di mana ada nilai C, ini nilai skalar, ini bilangan dari real. Maka C kali U, berarti ini perkalian vektor dengan skalarnya, itu sama aja dengan C dikali U1 dengan C dikali U2. Jadi masing-masing dari skalar ini dikalikan dengan anggota dari si pasangan terurut U-nya ini, kayak gitu ya. Jadi ini kayak gini. Nah, terus untuk penjumlahannya gimana? Untuk penjumlahan dua vektornya ya udah, berarti ini menyesuaikan sama yang tadi aja. Misalkan U tambah V, berarti hasil perkaliannya, definisi dari penjumlahannya, maksudnya ini adalah U1 ditambah V1 dengan U2 ditambah V2, gitu. Nah, terus kalau untuk di R3 atau ini ya di R3, berarti kan vektornya ini dinyatakan sebagai triple, pasangan berurut 3. Jadi misalkan vektor U berarti anggotanya adalah, jadi definisi dari vektor U-nya adalah U1, U2 dan U3 kayak gitu. Ya udah, untuk perkalian dengan skalar dan penjumlahannya tinggal mengikuti aja sebenarnya kan. Jadi tinggal C dikali U berarti dikali U1 kali U2 kali U3, terus penjumlahannya tinggal V1 tambah U1 tambah V1, U2 tambah V2 dan U3 tambah V3 kayak gitu. Nah, terus untuk pengurangannya ini definisinya kita menggunakan definisi yang tadi kan. Kalau pengurangan berarti tinggal sama aja dengan penjumlahan dikali dengan min 1 kali V-nya kayak gitu. Nah, tinggal disesuaikan aja dengan definisinya yang ini, seperti itu. Nah, kemudian ini ada besar atau si panjang vektor. Jadi kalau kita menghitung besar atau panjangnya vektor, biasanya kita tuliskan dengan inian kayak gini nih. Nah, ini artinya panjang vektornya atau si besaran dari vektornya ini berapa. Ini kalau misalkan di R2 tinggal akar kali U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Kalau di R3 berarti U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, catatannya di sini adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1 itu disebutnya vektor satuan. Jadi kalau misalkan si panjangnya ini itu nilainya sama dengan 1, ini artinya vektor satuan kayak gitu. Kemudian ini hasil kali titik. Nah, ini definisi dari si hasil kali titik. Kalau di R2 misalkan hasil kali titik antar dua vektor U dan V, berarti kita tinggal mengalihkan yang pertama terus dijumlahkan dengan mengalihkan yang elemen yang keduanya. Berarti tinggal U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Nah, yang di R3 juga sama, tinggal yang terakhir ditambahkan dengan U3 kali V3 kayak gitu ya. Nah, ini catatannya
perkalian hasil kali titik di antara dua vektor yang sama itu sama aja dengan mencari panjangnya atau panjang dari si U. Jadi U dot U itu akan sama dengan panjang dari U. Nah, ini kemudian ada sifat dari hasil kali titik. Yang pertama, ini berlaku komutatif, kebalikannya sama. Jadi U dot V itu akan sama dengan V dot U. Terus yang kedua, U dot V tambah W itu akan sama dengan U dot V ditambah U dot W. Nah, terus untuk yang ketiga, perkalian dengan perkalian dengan skalarnya ini sama aja dengan kalau misalkan C dikali U dot V itu sama aja dengan C dikali U dot V. Jadi dikalikan ke yang vektor depannya. Nah, terus untuk yang terakhir, vektor 0, 0 tebel ini berarti vektor ya. Vektor 0 dikali dengan V itu sama dengan 0. Nah, di sini penulisan vektornya, ini kalau yang tebel, ini berarti dia vektor maksudnya. Kalau yang nggak tebel berarti skalar gitu ya, bukan vektor. Kalau di penulisan papan tulis biasanya, atau di buku gitu, biasanya dituliskannya pakai tanda panah di atas kalau vektor gitu ya. Jadi kalau misalkan vektor U berarti U ada panahnya kayak gini. Nah, nanti kalau di ujian kalau misalkan ada vektor nanti ditulis seperti ini biar gak bingung kayak gitu. Nah, kemudian di sini ini ada teorema. Jadi jika ada theta itu adalah suatu sudut tak negatif antar dua vektor yang tak nol. Jadi vektornya dua-duanya itu bukan vektor 0, yaitu vektor U dan vektor V, maka U dot V itu akan sama aja dengan panjang U dikali dengan panjang V dikali dengan cos theta, dikali dengan sudutnya, cos sudut yang terbentuk antara vektor V dan vektor U, kayak gitu. Nah, terus ini dua vektor U dan V itu dikatakan tegak lurus. Ini definisi tegak lurus jika dan hanya jika U dot V-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau misalkan diketahui tegak lurus, berarti U dot V-nya sama dengan 0. Atau jika diketahui U dot V itu sama dengan 0, artinya vektor U dan V itu saling tegak lurus, kayak gitu ya. Karena di sini adalah jika dan hanya jika. Dan ini adalah sebuah definisi, karena definisi berarti dia berlakunya memang jika dan hanya jika, kayak gitu. Yang selanjutnya ini adalah hasil kali silang. Nah, definisi dari hasil kali silang ini, misalkan hasil kali silang di antara vektor U dan vektor V, berarti U cross V itu akan sama dengan U2 kali V3 min V3 kali V2. Itu yang bagian pertama. Jadi kalau hasil dari perkalian silang atau hasil kali silang ini hasilnya tetap vektor, tapi kalau hasil dari dot product itu hasilnya adalah skalar gitu ya. Nah, ini kan kalau dilihat dari sekilas kayak gini kan nggak berurutan ya, nggak beraturan kayak gini, bingung kan. Nah, ini sebenarnya kita tinggal urutin aja. Kita bikin dalam sebuah matriks dengan urutan vektor I, J, dan K. I, J, dan K. Terus ini urutannya vektor U, yang pertama vektor U-nya U1, U2, U3, terus yang kedua adalah vektor V1, V2 kali V3. Ya udah tinggal kita kaliin aja satu-satu. Jadi kalau misalkan di yang pertama ini, di yang vektor I, ini kan berarti vektor I ya, yang ini kan U2 kali V3. Nah, ini berarti kita tutup yang sebelah sini. Set. Nah, berarti tinggalnya U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2, kayak gitu. Nah, kayak gitu seterusnya, sama sampai ke vektor yang ke K, kayak gitu. Jadi kalau vektor J berarti nanti yang ditutup adalah yang J-nya, tinggal kita kalikan silang si U1 kali V3 dikurang U3 kali V1 gitu, sampai yang terakhir adalah si K-nya gitu ya. Nah, dari sini berarti kita bisa simpulkan kalau hasil kali silang itu bentuknya adalah vektor gitu kan. Nah, terus dapat diperiksa juga bahwa U cross V itu nilainya akan sama dengan minus kali V cross U. Nah, ini bisa dibuktiin juga nih.
U cross V itu nilainya sama dengan min V cross U. Nah, ini sebenarnya tinggal karena memang ini kayaknya jelas banget ya, karena kebalik aja, jadi nanti tanda minusnya terbalik gitu. Nah, terus ini sifat-sifatnya, sifat-sifat dari hasil kali silang, ini yang pertama, U cross V tambah W ini akan sama dengan U cross V ditambah V cross W, gitu ya. Terus yang kedua, oh ya, jadi kalau di hasil kali titik tadi kan berlaku komutatif ya, jadi U dot V itu sama dengan V dot U, tapi kalau di hasil kali silang ini hasilnya akan beda. Nah, di sini tadi, jadi kalau U cross V itu nilainya akan sama dengan minus dari V cross U, jadi kalau kebalik itu tandanya akan kebalik, jadi kayak cuman berbeda arah aja gitu kan, cuman nilainya sama. Nah, terus sifat yang kedua ini kalau misalkan dikali dengan skalar, K dikali U cross V itu nilainya sama aja dengan K dikali dengan salah satunya, misalkan dikali dengan U berarti K kali U dicrosskan dengan V. Atau U dicrosskan dengan K kali V, kayak gitu. Nah, terus sifat yang ketiga ini kalau misalkan kita crosskan terus kita dotkan. Jadi kalau U cross V dot W itu nilainya akan sama aja dengan U dot V dicrosskan dengan W, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke